Jika kita seorang guru, mungkin kita akan membandingkan metode pengajaran mana yang lebih baik, apakah metode A atau B. Atau jika kita seorang petani, kita ingin mengetahui apakah pupuk C bagus untuk tanaman D. Atau jika kita seorang ahli gizi, kita ingin mengetahui apakah metode diet E adalah suatu metode diet yang efektif. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab menggunakan survei dengan metode Paired Observation. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Paired Observation tersebut dan bagaimana membuat confidence intervalnya. Paired observation adalah observasi dengan data yang saling berpasangan atau dependen. Data yang diambil berasal dari subjek yang sama, tetapi dengan perlakuan atau kondisi eksperimen yang berbeda. Contohnya, untuk mengukur efektivitas dari metode diet Z, kita dapat memilih 20 orang secara random dan mencatat berat badan 20 orang tersebut sebelum dan sesudah melakukan diet. Berat badan sebelum diet akan menjadi populasi pertama, dan berat badan sesudah diet akan menjadi populasi kedua, yang mana kedua populasi tersebut akan menjadi populasi yang saling dependen karena setiap pasangan datanya berasal dari individu yang sama, tetapi berada pada kondisi eksperimen yang berbeda. Selain itu, data yang dependen juga dapat diperoleh dari mengambil N pasang subjek yang berbeda, tetapi memiliki karakteristik yang sama. Contohnya, untuk menentukan metode pengajaran A atau B yang lebih baik, kita dapat memilih 15 pasang siswa, yang mana setiap pasang siswa tersebut berasal dari 2 orang siswa yang memiliki IQ yang sama. Akan tetapi, yang satu mengikuti pengajaran dengan metode A, sedangkan yang satunya mengikuti pengajaran dengan metode B. Lalu, bagaimana cara membuat selang kepercayaan untuk sampel yang berpasangan? Misalnya kita mempunyai N sampel yang berpasangan, yaitu X1I dan X2I, dengan DI, yaitu X1I dikurangi X2I, untuk I dari 1 sampai N, di mana DI berdistribusi normal dengan mu D sama dengan mu2 dikurang mu1, dan sigma D kuadrat sama dengan sigma 1 kuadrat ditambah sigma 2 kuadrat dikurangi 2 sigma 1 2 kuadrat. Dengan D adalah rata-rata dari DI atau sigma DI dengan I dari 1 sampai N dibagi N, dan standar deviasi D kuadrat sama dengan jumlah sampel dikali jumlah kuadrat DI dikurangi jumlah DI yang dikuadratkan dibagi dengan jumlah sampel dikali jumlah sampel min 1. Nah, dari kedua persamaan tersebut dapat diperoleh statistik uji dari sampel pasangan yaitu T, di mana T adalah D dikurangi mu2 dikurangi mu1 dibagi standar deviasi per akar N, di mana T ini berdistribusi student T dengan derajat bebas N-1. Sehingga dari statistik uji tersebut kita dapat membentuk selang kepercayaannya, yaitu T berada di antara min T alfa per 2 dan T alfa per 2, sehingga D dikurangi mu2 dikurangi mu1 dibagi standar deviasi per akar N berada di antara min T alfa per 2 dan T alfa per 2, sehingga mu D atau mu2 dikurangi mu1 berada di antara D dikurangi standar deviasi per akar N kali T alfa per 2 dan D ditambah standar deviasi per akar N dikali T alfa per 2, di mana D dan standar deviasinya berasal dari hasil observasi. Gimana? Bingung? Santai, kita langsung ke contoh soal saja. Selanjutnya kita akan bahas satu contoh soal. Pertama, identifikasi soal terlebih dahulu. Diberikan data hasil penyuluhan yang berisi skor pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan. Dengan tingkat kepercayaan 99%, buatlah selang kepercayaan untuk selisih rata-rata sesudah dan sebelum penyuluhan. Apakah penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat? Dari soal kita dapatkan jika karakteristiknya sama, artinya data berasal dari populasi yang sama, dan data saling berkaitan atau dependen. Dari dua pernyataan tersebut, kita dapat pastikan jika data merupakan paired observation. Selanjutnya kita tentukan selisih datanya, yaitu DI sama dengan data akhir dikurangi data sebelumnya. Selanjutnya rata-rata selisih yaitu D bar sama dengan sigma DI dibagi N. Dan terakhir variansnya, SD kuadrat sama dengan N dikali sigma DI kuadrat dikurang sigma DI dikuadratkan per N dikali N-1. Untuk mencari D bar, pertama kita buat terlebih dahulu tabel selisihnya untuk mempermudah perhitungan.
dengan nilai DI-nya atau selisihnya sama dengan nilai sesudah dikurang nilai sebelumnya. Lalu cari D-barnya dengan menjumlahkan semua selisihnya lalu dibagi N, sehingga dalam kasus ini kita dapatkan D-barnya sebesar 1,583. Mencari varians, kita dapat membuat tabel pangkat DI untuk mempermudah perhitungan. Setelah tabel selesai dibuat, tinggal masukkan angka ke dalam rumus dan kita dapatkan variansnya sebesar 2,811. Sampai sini sudah diketahui jumlah banyaknya sampel atau N sama dengan 12, D-barnya 1,583, variansnya sebesar 2,811, dan akar kuadrat varians atau simpangan bakunya sebesar 1,677. Dengan alfanya yaitu 1 dikurang tingkat kepercayaan sebesar 99% atau 0,99. Didapatkan alfanya 0,01 dan derajat bebasnya sebesar 11. Dari situ kita dapatkan jika nilai sebaran T-nya sebesar 3,106. Setelah itu, semua nilai-nilai tersebut kita masukkan dalam peluang T dan akhirnya kita dapat simpulkan hasilnya. Dan dapat disimpulkan dengan nilai kepercayaan 99% bahwa selang dari 0,079 sampai 3,087 mencangkup selisih rata-rata sebenarnya bagi kedua populasi tersebut. Karena mu D bernilai lebih dari 0, maka kita dapat pastikan jika penyeluhan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat. Oke, mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman untuk belajar. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat menurut teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya.